Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Selamat datang di channel yang membahas semua tentang sejarah dan juga perkembangan persaudaraan Setiahati Trate. Dan tentunya semua informasi yang berkaitan tentang dunia persilatan di jagat Nusantara ini. Dari saudara untuk saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam persaudaraan. Dulur-dulur, kembali lagi bersama kita tim Serdadu PSHT. Masih bersama saya Mas Ari Zamah. Dan ini saudara saya Mas Sandi. Nah, di belakang ada editor kita yang tidak mau diperkenalkan. Namanya Mas Wisbo. Di sini kita sudah di makam Ketua Cabang Persaudaraan Setiahati Trate yang kedua. Langsung saja kita ke makamnya, Mas. Oh iya, siap. Yuk. Let's go. Alhamdulillah, dulur-dulur, kita sudah sampai di makam Ketua Persaudaraan Setiahati Trate Cabang Lamongan yang kedua. Beliau bernama Mas Heru Ispandowo. Gimana, Mas Andi? Mas Heru Ispandowo ini ketua cabang yang kedua ya berarti Mas ya? Iya, Mas, yang kedua. Untuk Mas Heru sendiri rumahnya di mana Mas? Nah, untuk Mas Heru ini dari beberapa sumber yang saya peroleh, Mas. Awalnya Mas Heru ini juga dari Madiun. Nah, beliau ini bekerja sebagai pegawai pertanahan. Akhirnya pada suatu hari beliau dipindah tugaskan di Lamongan, sama seperti kisahnya Mas Pujianto. Nah, di Lamongan itu beliau berkediaman di Kaliote, Mas. Tepatnya di dapur itu ke utara. Sampean tahu itu Gadipura? Nah, itu ke utara, Mas. Itu namanya Kaliote. Siap. Berarti Mas Heru ini yang kedua periode yang 1991 sampai 1998, melanjutkan yang Mas Pujianto kemarin ya? Mas Pujianto. Nggih. Untuk Mas Heru sendiri meninggal karena apa, Mas? Nah, untuk Mas Heru ini, Mas, dulu itu saya mendapat dari wejangan-wejangan mas-mas yang terdahulu. Sebelum wafatnya Mas Heru ini, beliau itu sempat berkata, Mas, dulur-dulurku, aku meneiku nek arep mati mau nyusano wong. Nah, itu artinya seperti ini, Mas. Saudara-saudaraku, suatu saat kalau saya meninggal, saya tidak mau merepotkan orang lain atau tidak mau merepotkan dulur-dulurku. Lah, dari doa beliau itu akhirnya dikabulkan oleh Yang Maha Pencipta, Mas. Beliau meninggal karena kecelakaan, dulur-dulur. Tepatnya di Kaliulo. Untuk Mas Heru Ispandowo yang sebagai ketua Persaudaraan PSHT Lamongan yang kedua ini cukup berpengaruh ya Mas untuk perkembangan PSHT Kabupaten Lamongan. Iya, Mas. Mas Heru ini sangat berpengaruh. Salah satunya juga menjadi salah satu apa ya namanya? Bisa dibilang itu panutan. Sehingga ada beberapa dulur-dulur kita yang mempunyai kreativitas tinggi, Mas. Itu membuat slogan, membuat kaos itu berdasarkan sejarah atau sosok dari Mas Heru ini. Nah, itu sangat
berpengaruh Mas Heru. Nah, untuk Mas Heru ini juga mempunyai saudara ipar Mas di Lamongan sendiri. Beliau bernama Mas Munawar. Kalau tidak salah, Mas Munawar ini sudah menjadi warga tingkat 2 Mas di Persaudaraan Seti Hati di Terate. Untuk istrinya Mas Heru ini juga insya Allah masih sehat. Beliau bernama Mbak Min Mas. Masih berkediaman tetap di Kaliotik itu ya, benar sekali. Nah, infonya ini Mas Heru ini juga anaknya juga warga Mas. Putra dari Mas Heru ini. Kan berapa Mas? Wah, untuk itu saya kurang paham. Suatu saat lah kita kalau ada waktu rezeki kita main-main ke rumah putranya Mas Heru ini. Siap Mas. Insya Allah rumahnya itu di Geraha. Sama tahu Geraha Lamongan? Sebelah mana itu Mas? Ah, jauh lah Mas. Nanti kita main ke sana lagi. Oke, dulur. Terima kasih Mas atas penjelasannya dari untuk Mas Heru Ispandowo ini. Barangkali ada yang saya tanyakan lagi Mas ini. Untuk latihan PSHT Lamongan ini pertama kali di mana ya? Untuk membahas PSHT Lamongan itu sejarahnya sangat panjang Mas. Kita nyantai-nyantai dulu aja. Biar Mas Andinya nggak capek. Iya. Oke? Ayo. Monggo dulur. Jadi gini Mas Andi. Ini sesuai informasi yang saya dapat Mas ya. Di Lamongan itu sebenarnya awal mula itu yang merintis itu Mas Sumiran. Beliau itu berasal dari Magetan Mas. Berarti Mas Sumiran itu bukan asli Lamongan Mas ya? Dari Magetan langsung ke sini gitu Mas. Nah, iya Mas. Mas Sumiran itu awalnya dari Magetan. Beliau bekerja sebagai PNS Mas. Akhirnya sama seperti ceritanya Mas Heru sama Mas Pujianto, beliau juga dipindah tugaskan di Lamongan. Nah, Mas Sumiran sendiri itu kalau tidak salah Mas ya, itu sudah menjalankan atau melakukan perjalanan pencaksilatnya itu sejak 1974 dan disahkan menjadi warga itu sejak 1977. Belum lahir kita Mas ya. Belum lahir Mas, 1977 Mas. Nah, awal mulanya Mas Sumiran itu hanya mengajar SH Terate itu di SMP Burno. SMP Burno. Ah, Burno itu ikut Bojonegoro apa Babat ya? Bojonegoro kali ya. Ah, Bojonegoro Mas itu. Nah, setelah itu Mas Sumiran itu mendapat kepercayaan Mas, mendapat kepercayaan untuk mengembangkan SH Terate itu di Lamongan. Nah, akhirnya setelah mendapatkan kepercayaan itu Mas, beliau mengadakan atau diadakan rapat sekaresidenan itu ya. Akhirnya terbentuklah Mas Pujianto itu sebagai ketua pertama di Kabupaten Lamongan Mas, di cabang Lamongan. Cabang pertama. Nah, selain itu Mas Pujianto sebagai ketua, Mas Sumiran kalau nggak salah sebagai sekretaris. Karena sebelumnya di Karesidenan Bojonegoro beliau juga menjabat sebagai sekretaris Mas. Nah, Mas Heru Ispandowo ini sebagai bendahara. Oh gitu. Nah, itu struktur awal mulanya di Lamongan seperti itu Mas. Untuk tempat latihan di Lamongan, untuk tempat latihan PSHT di Lamongan ini di mana Mas yang pertama kali? Nah, untuk latihan pertama kali itu Mas, insya Allah itu di Mbabat Mas. Nah, dilatih sendiri oleh Mas Sumiran Mas. Nah, setelah dibentuknya kepengurusan cabang Lamongan pada tahun 1985 itu, akhirnya berdiri Mas, mulai muncul ranting-ranting. Setelah Mbabat itu ada Laren Mas, Kecamatan Laren. Oh, iya. Ada lagi Kecamatan Gedungpring. Gedungpring. Ada lagi SPG. Iya. Sama tahu SPG? Gimana itu Mas? Nah, SPG itu pendidikan guru Mas. Oh iya. Untuk sekarang itu SMEA. Oh, SMK 1 Lamongan. SMK Negeri 1 Lamongan Mas. Nah, insya Allah kalau di SMK 1 Lamongan itu masih aktif Mas. Berkembanglah di sana Mas. Wah, berarti sudah ada 4 rating ya yang untuk yang pertama kali tadi. Untuk pengesahannya sendiri
Jumlahnya berapa Mas ya untuk yang pertama kali itu? Untuk pengesahan sendiri Mas, tahun 85 itu kalau nggak salah itu berjumlah 10 anggota persaudaraan setia hati Trate yang pertama kali disahkan tahun 1985. Lah untuk 1986-nya Mas, itu kalau nggak salah terjadi penurunan Mas. Penurunan menjadi 6 anggota. Nah, ibarat itu di SH Trate kan, kalau mau meloncat, mundurlah selangkah agar bisa melangkah lebih jauh Mas. Nah, begitu juga pada tahun tersebut Mas. Setelah tahun 86 itu terjadi penurunan anggota menjadi 6 anggota yang disahkan. Untuk tahun 1987, 88 sampai saat ini Mas, alhamdulillah sangat banyak sekali Mas. Perkembangannya itu ribuan Mas. Yang saya katakan kemarin kan hampir menyentuh 5 ribuan Mas untuk tahun 2022 kemarin. Nah, itu. Dan sekarang itu hampir semua kecamatan sudah pastilah Mas, semua kecamatan di Lamongan ini sudah ada latihan setia hati Trate itu di semua kecamatan Lamongan. Komisariatnya juga ya? Ya, komisariat. Ada komisariat Unisla, komisariat Unisda, dan masih banyak lagi Mas. Iya, sangat alhamdulillah Mas. Hampir semua desa juga Mas. Bukan hanya kecamatan, di hampir semua desa pun sudah ada latihan SH Trate. Ya, kita berharap lah Mas untuk dulur-dulur kita yang baru disahkan atau adik-adik kita yang mau disahkan pada tahun 2023 ini bisa menjadi warga yang berbudi pekerti luhur. Tujuan SH Trate kan itu Mas ya. Mendidik manusia agar berbudi pekerti luhur. Kita doakan saja Mas. Jadi kita. Terima kasih Mas Hari sudah memberikan informasi yang begitu jauh dari ketua cabang pertama sampai ketua cabang kedua, dan yang terakhir memberikan penjelasan mengenai kapan PSHT Lamongan berdiri, jumlah pengesahannya pertama. Terima kasih ya Mas Hari. Sama-sama Mas Sandi. Kita akan sebagai saudara ya. Nah, untuk beberapa informasi yang tadi saya sampaikan, mungkin ada salah atau kurang tepatnya informasi yang saya berikan tadi Mas. Saya meminta maaf untuk Mas Andi karena kan kita sebagai manusia kan tempatnya salah Mas. Saya juga meminta maaf kepada dulur-dulur, mungkin ada perkataan atau informasi yang salah. Dulur-dulur bisa membenarkan atau komen di bawah. Nah, untuk mendapatkan informasi yang lebih detail Mas, mungkin di konten selanjutnya kita akan bersilaturahmi ke kediaman Mas Sumiran. Jauh itu Mas? Wah, untuk jauh dekatnya kita dulur SH Trate nggak ada yang jauh Mas. Selalu dekat di hati. Next konten ke kediaman Mas Sumiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.